Perkenalkan, saya Revarianti, mahasiswi program studi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan share ke teman-teman semua mengenai bagaimana teknologi digital berperan besar dengan cara pikir kita, terutama dalam mengelola kesehatan melalui 5 aplikasi yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem. Kita tidak akan bicara soal satu aplikasi saja, tapi juga soal bagaimana aplikasi-aplikasi ini benar-benar bisa menemani kita mulai dari tahap pencegahan hingga dalam tahap pengobatan. Baik, yang pertama kita akan belajar bagaimana kita mengatur asupan nutrisi. Mengingat Indonesia sangat kaya akan kuliner dan kita mungkin sudah terbiasa mengonsumsi makanan manis, pedas, mengandung micin, atau mungkin berbagai snack yang sering dikonsumsi oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Dan tentunya kebiasaan ini kalau misalnya nggak dikontrol dengan baik, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Nah, sebagai solusi kita bisa menggunakan sebuah aplikasi bernama Calorie Counter, di mana aplikasi ini merupakan asisten nutrisi digital yang berfungsi untuk memantau kalori dan juga rincian kandungan gizi dari setiap makanan yang kita konsumsi. Nah, teman-teman juga bisa menginstal aplikasi ini melalui App Store ataupun Google Play, lalu memasukkan profil fisik teman-teman seperti berat badan ataupun tinggi badan untuk menghitung kebutuhan kalori teman-teman nantinya. Dan fitur detailnya, mereka punya fitur yaitu diary nutrisi, di mana teman-teman bisa mencatat menu harian serta barcode scanner untuk melihat informasi gizi produk kemasan secara otomatis. Dengan aplikasi ini tentunya pola hidup kita, pola makan kita menjadi lebih teratur, terukur, dan juga terkontrol. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi kedua. Sebagai perempuan, sering banget kita abai terhadap siklus tubuh sendiri. Banyak mungkin dari kita yang belum sadar kapan masa subur itu datang atau mengapa siklus haid kita tidak teratur karena hanya mengandalkan ingatan aja. Nah, sebagai solusi, terdapat aplikasi Flow. Flow ini merupakan sebuah aplikasi pelacak kesehatan reproduksi dan siklus hormonal wanita yang didukung langsung oleh teknologi kecerdasan buatan. Fungsinya untuk memetakan kondisi biologis dan memberikan prediksi siklus secara akurat. Dan cara kerjanya pun simpel banget. Ketika teman-teman sudah unduh aplikasinya melalui App Store ataupun Google Play, kalian cukup memasukkan data menstruasi terakhir saja. Selanjutnya juga ada fitur unggulan seperti AI Calendar untuk memprediksi haid dan juga simptom tracker. Di sini kalian bisa rutin mencatat gejala harian seperti nyeri haid, perubahan suasana hati, hingga kondisi fisik lainnya agar memiliki rekam data medis yang valid tentunya mengenai kesehatan reproduksi teman-teman. Dan melalui Flow ini pun data biologis kita bisa jauh lebih transparan dan terdokumentasi dengan rapi. Dan ternyata memantau siklus hormon itu sesimpel itu loh. Kita bisa jauh lebih mengenal tubuh kita sendiri tanpa perlu menebak-nebak lagi. Lalu saat ini kita sudah tidak bisa menutup mata bahwa tekanan mental sudah sangat tinggi, mulai dari beban tugas kuliah hingga ekspektasi sosial. Seringkali kita merasa stres atau mungkin bingung bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, hadir aplikasi Mind Health. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform pendukung kesehatan mental dan manajemen emosi secara private, yang cara kerjanya setelah diinstal, kalian akan diarahkan untuk melakukan penilaian mandiri melalui check-in perasaan setiap hari. Dengan fitur utama Mood Tracker untuk melihat tren emosi bulanan dan juga breathing exercise, aplikasi ini akan memberikan panduan relaksasi ataupun meditasi yang sudah disesuaikan dengan kondisi psikologis kita saat itu juga. Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah merasakan gejala sakit? Kendala mungkin yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu untuk mengantri di rumah sakit atau lokasi fasilitas kesehatan yang cukup jauh. Dan untuk mengatasi hal tersebut, terdapat Halodoc. Halodoc merupakan sebuah platform telemedicine yang menghubungkan pasien langsung dengan tenaga medis profesional secara daring. Cara kerjanya, setelah melakukan instalasi dan mendaftar dengan nomor ponsel, kalian dapat masuk ke dalam fitur utamanya, seperti chat dengan dokter, memungkinkan kalian berkonsultasi secara real time. Selain itu, terdapat fitur toko kesehatan untuk penebusan resep digital yang obatnya bisa diantar langsung ke alamat rumah teman-teman. Ini benar-benar memangkas waktu kita dan jarak tentunya. Keren banget kan?
Terakhir, terkait penanganan medis yang lebih serius, di mana masalah administrasi dan antrian BPJS yang panjang seringkali menjadi hambatan kita. Solusinya adalah Mobile JKN. Aplikasi ini merupakan kanal resmi dari BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk mendigitalisasi seluruh layanan jaminan kesehatan nasional, di mana kalian cukup melakukan aktivasi menggunakan NIK atau nomor kartu. Fiturnya sangat krusial adalah pendaftaran pelayanan atau antrian online. Kalian bisa mengambil nomor antrian di rumah kalian pribadi melalui ponsel saja. Selain itu, fitur KIS digital memudahkan kita untuk berobat tanpa perlu membawa kartu fisik. Jadi, urusan birokrasi yang dulu ribet sekarang jadi jauh lebih praktis. Nah, dari kelima aplikasi tersebut tentunya dapat mengubah cara pikir kita. Bagaimana akses kesehatan kini jauh lebih mudah dan juga transparan. Jadi, gak ada lagi tuh istilah takut ke dokter atau merasa gak punya waktu lagi. Dengan adanya teknologi digital saat ini, maka mulai dari sekarang, yuk mulai tingkatkan kesadaran akan kesehatan kita sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saya Reva Rianti, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Dadah!